Oh, mangga. Kepada Allah gimana? Ya. Caranya kepada Allah. Ingat caranya ingat kepada Allah adalah ada macam-macamnya. Tetapi saya dapat dari guru saya, Syekh Muhammad Abdul Ghasaifullah Masdul, dari gurunya Syekh Ahmad Sohibul Fatajul Arifin, adalah dengan kita senantiasa mengingat namanya di dalam hati. Untuk mempelajari ini namanya melalui proses namanya belajar dzikir. Yaitu kita hanya ingat, Bapak sudah pernah belajar? Nah, itu kita di dalam hati ini sudah semua. Ada yang belum? Kalau ada yang belum, Mbak, kalau begitu baik saja kita langsung praktek supaya bisa dipraktekkan. Yang belum maupun yang sudah, mari sama-sama kita belajar lagi bagaimana cara mengingat Allah. Oleh karenanya sebelum itu, karena ini tadi bukan ajaran yang dibuat-buat, ini ajaran yang bersanad istilahnya, bukan petunjuk yang dibuat oleh saya. Makanya sebelumnya mari kita sama-sama ikuti petunjuknya. Sebelum belajar dzikir kita mesti baca muqaddimahnya dulu. Mari sama-sama ikuti muqaddimah yang saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftahli bifutuhil arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu alal habibil aliyil azim Sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu hanya mukadimah, tidak perlu dihafal. Untuk melatih ingatan kita supaya banyak ingat kepada Allah, pertama kita mesti banyak menyebutnya. Dilatih. Tidak akan banyak ingat kalau kurang ingat. Dzikir lisan, pertama latihannya dzikir lisan, yaitu kita mengamalkan kalimat la ilaha. Kenapa yang diamalkan la ilaha illallah? Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha. Ini yang paling afdal. Kekafiran, orang tidak beriman kepada Allah apabila dia bersyahadat, hilang kekafirannya. Syahadat itu asyhadu alla ilaha. Apalagi tadi kalau istilah penyakit, segala penyakit hati insya Allah bersih dengan la ilaha. Kalau sudah bersih, nanti mudah ingat kepada. Kita sulit ingat kepada Allah karena banyak ingatan-ingatan yang lain di dalam hati. Bersihkan ingatan yang lain itu dengan banyak berzikir la ilaha. Karena tadi ini ada gurunya, maka mengamalkannya mesti dalam keadaan suci. Mesti dalam keadaan habis sholat saja dalam keadaan suci. Kedua, diamalkannya dengan suara. Tadi yang tuli bukan Allah, jangan ada bahasa kenapa dikira keras. Memang Allah tuli, bukan. Yang tuli hati kita. Nih, la ilaha illallah. Mengingatkan hati kita. Hati kita itu Allah gambarkan lebih keras daripada kalau mukul batu, kira-kira pelan atau kencang? Kencang. Zikirnya dikencangkan, maksud kencang itu minimal kedengar kuping sendiri. Kemudian ketika berzikir, kita zikirnya dengan gerakan. Dengan gerakan itu adalah untuk melatih tadi, istilahnya kalau sholat ada gerakannya, zikir juga ada gerakannya. Inilah untuk nikmat. Bagaimana gerakannya? Perhatikan ke depan. La ilaha illallah. Hanya 3. Gerakannya cuma 3. La ilaha illallah. Kalau dijelaskan ini panjang. Kenapa gerakan seperti ini? Karena setan telah deklarasi kepada Allah akan menggoda manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Menurut ulama ahli dzikir, dari depan itu titiknya tempat masuk setan ke dalam tubuh kita. Kita tidak melihat mereka, tetapi mereka melihat kita. Dari sini nih, di bawah pusar, menggoda syahwat kita. Di tengah dada, menggoda hati kita. Di tengah alis nih, di tengah alis kita ini pelipis,
menggoda pikiran kita. Nah, ini Imam An-Nawawi Al-Bantani menjelaskan di dalam kitabnya Qatrul Ghais. Kalau dijelaskan panjang. Ini makanya gerakannya tadi menutup godaan setan dari depan, dari belakang. Kemudian dari sebelah kanan, kalau tidak masuk depan belakang, dia datang dari kanan. Ada di atas susu kanan 2 jari tempat masuk setannya. Ada di bawah susu kanan 2 jari. Maka diarahkan ilaha, terakhir sama, ada 2 pintu masuk setan di sini. Di atas susu kiri 2 jari, di bawah susu kiri 2 jari. Maka tadi gerakannya la ilaha illallah. Jelas Ibu, Bapak? Mari kita baca doanya. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abadan. Mari kita pejamkan mata kita, kita tundukkan kepala kita zikir sama-sama. 1 napas, 1 la ilaha illallah. Mari ikuti suara saya, gerakannya seperti yang tadi sudah disampaikan. Mari sama-sama. La ilaha illallah. Sekali lagi. La ilaha illallah. Sekali lagi. La ilaha illallah. Ikuti saya. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidina salatan tunjina biha min jamil ahwan wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati bil hayati badal maut innal ladina yubayyunaka innama yubayyuna Allah yadullahu fawqa aydihim faman nakatha fa inna ma yanqusu nafsuhu man awfa bima hadala sayutihi ajran 'azima wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i was mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. La hadati jamal silsilah qadran Syaikhul Abdul Qadir Abdul Qasim Ahmad Khatib Talha bin Abdullah Mubarak bin Muhammad Syaikhul Sahibul Wabad Jalal Syekh Muhammad Abdul Ghazal bin Mas'ud sallallahu alaihi wasallam mafuri min silsilati manakhidina an kullu syai'in lillahi lahum al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iya benar. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Pertama, melatih ingatan supaya sering ingat kepada Allah, banyak menyebut. Setelah sholat 5 waktu atau kapan saja punya waktu luang, zikir yang tadi, zikir la ilaha illallah paling sedikit 165. Paling sedikit itu hitungan nilai la ilaha illallah. Kalau dijelaskan akan waktu lagi. 165 kalau sedang sibuk boleh 3 seperti barusan. Zikir ini kalau kita amalkan istiqomah pasti nanti akan kita bawa sampai kita wafat bersama dengan la ilaha. Namanya apa itu? Husnul. Sekarang kita tidak minta husnul khotimah, tetapi kita mulai husnul bidayah. Kita tidak minta akhir yang baik, tetapi kita memulai dari sekarang dengan sesuatu yang baik, istiqomah mengamalkan la ilaha. Pasti kalau sudah istiqomah, akhirnya juga bersama la ilaha. Bagaimana bisa orang nggak pernah ingat Allah, akhir hayat ingin? Ini kita maka berusaha ikhtiar. Maka dikiranya tadi 1 napas 1 la, melatih napas kita keluar masuk bersama la ilaha. Nanti napas terakhir sudah pasti karena seumur hidup sudah diisi keluar bersama dengan la ilaha. 165 kalau sedang sibuk boleh 3, lebih banyak lebih. Kalau istilah obat, kalau kebanyakan OD, overdosis. Tapi kalau dzikir semakin banyak semakin bagus, melatih ingatan. Yang kedua adalah dzikir yang memang hanya diingat di dalam hati saja. Hanya diingat di dalam hati saja. Orang lain tidak tahu, anak istri tidak tahu, orang di sebelah kita tidak tahu. Inilah dzikir yang mesti diamalkan ketika sholat, ketika makan, ketika minum, ketika apapun aktivitas lahiriah kita. Aktivitas batin yang dilakukan oleh hati hanya satu, ingat Allah saja. Bagaimana caranya? Caranya mari sama-sama kita tundukkan kepala kita ke dada sebelah kiri. Karena ini letak hati kita ada di sebelah kiri. Dada sebelah kiri, pejamkan matanya, tundukkan kepalanya, tutup rapat bibirnya. Lidahnya jangan digerakkan, dikunci lidahnya karena zikirnya tidak pakai mulut.
Ingat di dalam hati, jangan disebut. Saya menyebut hanya membimbing. Jangan dibuka matanya, jangan dibuka mulutnya, kecuali sudah selesai saya sampaikan ini. Ingat di dalam hati nama Allah yang ini. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Terus latih ingatannya untuk hanya ingat Allah saja. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Lagi salat ibadah badannya, berdiri ruku sujud ibadah hatinya ini saja. Allahu Allah, 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 Allahu Allah. Alhamdulillah. Itulah dua cara melatih kita supaya selalu ingat Allah. Latih dengan banyak menyebutnya dan selalu ingat. Inilah tafsir yang ketiga. Wala dzikrullahi akbar ay dzikru lafdzil jalalati akbaru min sairil adkar. Zikir lafaz Allah apabila diamalkan di dalam hati, itulah zikir yang paling besar nilainya. Karena di lisan zikir akan habis, zikir yang lain tidak akan menjadi zikir kalau tidak ada lafaz Allah. Lagi salat orang lihat raga kita saja, hatinya ini. Kita melihat manusia pertama kali dilihat apanya? Macam-macam. Ada yang lihat mukanya dulu, ada lihat bodinya dulu kalau laki-laki. Tetapi yang Allah pertama kali lihat kepada diri kita adalah hati. Ini maksudnya. Ini, jadi inilah dua cara untuk kita senantiasa ingat kepada, latih dengan banyak menyebut dan juga selalu ingat kepada Allah. Zikirnya tidak boleh diganti yang di dalam hati, hanya apa lafadznya? Yang di dalam hati Allahu, jangan diganti. Saya di mobil ada buku panduan tapi tidak banyak, nanti bisa dikopi atau apa. Inilah, mohon maaf saya tidak bermaksud mengajarkan, hanya menyampaikan sama-sama kita semua butuh belajar selalu ingat kepada Allah. Barangkali itu ada lagi? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zikir merupakan satu ibadah hati yang tadi saya sampaikan. Kalau kita belajar ilmu fikih, kita bisa tahu yang namanya hukum halal, haram, mubah, makruh dan lain-lainnya. Kemudian bagaimana cara kita bisa tahu perihal sholat kita diterima atau tidak. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menata hati ketika kita sudah melakukan zikir yang kita dawamkan atau kita amalkan. Jangan sampai hati ini punya merasa paling pintar tapi tidak pintar merasa. Yang tadi Ustaz sebutkan, zikir itu adalah satu ibadah hati. Hati seseorang itu yang tahu ya dirinya sendiri dengan Allah. Tapi bisa mungkin kita rasakan hati ini menjadi keras. Bukan lagi hati ini ketika kita mengenal Allah hati menjadi lunak, tapi dia merasa pintar tapi tidak pintar merasa. Bagaimana cara menata hati ini, Ustaz? Biar tidak merasa pintar tapi pintar merasa. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, dalam ilmu fikih kita ada kriteria yang apa istilahnya jelas ya, mana ibadah itu istilahnya hanya dua untuk urusan ibadah, sah dan batil. Majtama'a fihi ruknu wasyartu fahuwa shahih. Apa yang kumpul di dalamnya syarat dan rukun, maka secara fikih ibadah itu sah. Salat dilihat rukunnya ada atau tidak, syaratnya ada atau tidak. Kalau ada syarat dan rukun, sah secara fikih. Artinya kita tidak berdosa secara fikih. Tetapi tadi kan Allah menilai bukan hanya badan tetapi dinilai. Terus bagaimana kita mengukur ibadah kita itu diterima oleh Allah atau tidak? Oleh karenanya urusan ibadah badan itu ilmunya namanya ilmu fikih.
Urusan hati tadi ilmunya namanya ilmu tasawuf, fikih, ini fikih bersuci. Rukun wudu ada 6. Pertama membasuh wajah, niat membasuh wajah, kemudian membasuh tangan, kepala, kaki, tertib. Kalau kita baca saja, sucikah kita? Kita baca saja nih, rukun wudu 1 2 3 4 5 6, tapi enggak wudu. Begitu pula ilmu tasawuf bukan untuk sekedar dibaca, diamalkan. Membersihkan hati, mengosongkan hati dari selain Allah bukan dengan banyak baca kitabnya, tetapi dengan banyak ingat kepada Allah. Walaupun kita nggak bisa baca kitab istilahnya, kalau kita zikir terus berarti kita senantiasa membersihkan. Nah ini karena bersihnya hati berkaitan dengan tadi diterima atau tidaknya ibadah kepada Allah. Maka dalam tasawuf disebut ibadah itu ada yang sah tapi tidak makbul. Sah itu secara fikih sah, tetapi secara tasawuf tadi urusan hati, karena hatinya tidak ingat Allah istilahnya, maka ibadahnya itu mardud atau tidak maka apa barometernya? Lihat firman Allah menggambarkan salat tadi. Salat karena salat jadi barometer. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim. Lihat, 2 dimensi tafsir. Pertama tafsir secara fikih syariat, kedua tafsir secara tasawuf. Celakalah orang yang salat, yaitu orang yang dalam salatnya lalai. Secara fikih lalai itu tidak memperhatikan syarat dan rukunnya, tidak membersihkan kebersihan tempat, badan dan apapun itu. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan lalai itu tidak menjaga waktunya. Secara fikih benar seperti itu. Orang yang tidak menjaga sholatnya dengan benar secara fikih celaka. Tetapi secara sufi tasawuf yang dimaksud lalai itu hatinya lalai dari mengingat Allah. Artinya badannya berdiri, badannya sholat, badannya ruku, badannya sujud, tetapi hatinya mana-mana. Qad, lihat surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim. Ini apa bahasanya itu? Antitesis, kebalikan daripada tadi. Beruntung orang mukmin yang dalam sholatnya khusyuk. Lihat firman Allah mengenai khusyuk. Ayat suratnya saya tidak ingat, nanti bisa dicari atau sebentar saya lihat dulu suratnya. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Qulubuhum sebentar mana? Alam yakni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Surat Al-Hadid ayat 16. Beruntung orang mukmin yang di dalam salatnya dia khusyuk. Surat Al-Hadid ayat 16 menjelaskan masalah khusyuk. Artinya kalau dia beruntung salatnya khusyuk, artinya salatnya diterima oleh Allah. Alam yakni, Allah bertanya kepada kita, belumkah tiba waktunya? Lilladzina amanu, bagi orang yang beriman. Allah tidak berbicara kepada orang yang tidak beriman. Belumkah tiba waktunya untuk orang yang beriman, orang-orang yang sholat, yang puasa, yang haji, yang zakat, antakhsha'a, untuk khusyuk. Tadi sholat, orang yang khusyuk dalam sholatnya dia untuk khusyuk. Apa yang khusyuk? Qulubuhum. Yang khusyuk itu adalah hati, bukan diukur dari seberapa fasih bacaannya. Kalau dari fasih bacaan berarti yang khusyuk cuma ustadz kita ini yang nggak belajar bagaimana? Bukan hanya diukur dari badan. Ta'awwadzu min khusyu'in nifaq, kata Nabi. Berlindunglah daripada khusyuknya orang munafik. Khusyu'ul badan, nifaqul qalbi. Badannya terlihat khusyuk, tetapi hatinya belumkah tiba waktunya untuk kita. Kita sholat sudah, puasa sudah, haji sudah, zakat sudah. Tapi apakah kapan kamu mau khusyuk hatimu lidzikrillah, untuk ingat Allah saja? Maka tadi barometernya kita sendiri yang bisa ngukur. Ketika kita ibadah, hidup hati ingat kepada Allah,
berarti kita ibadahnya tadi ikhlas, urusan diterima itu urusan Allah. Tetapi tadi dalam ilmu tasawuf, inilah ibadah yang makbul itu bila mana dikerjakan dalam keadaan hudur. Hudur itu hadir. Hadir itu maksudnya hatinya hadir bersama Allah, maksudnya ingat kepada. Jadi yang bisa mengukur diri kita sendiri. Kita tidak boleh mengukur orang lain. Karena yang tahu hati kita hanya kita dan tadi sudah disebut hanya kita dan Allah. Bila mana ada ini, semakin banyak ingatnya, kualitas sholatnya semakin bagus. Dulu kalau kita belajar fikih saja, ingat Allah hanya ketika mulai sholat saja. Kapan? Usolli fardhu subhi rakaataini. Berarti fardhu lillahi. Ketika sudah Allahu Akbar, sudah kemana-mana ingatannya. Ini juga makna tafsiran tentang orang munafik. Zikirnya orang munafik itu sedikit. Saya lupa ayat Al-Qur'annya itu. Ya, ada tentang orang munafik itu. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik mau mengerjakan ibadah malas. Yurauna nasa, riya. Riya itu urusan badan, urusan hati. Urusan hati, tidak tahu. Wala yadhkurunallaha illa qalila, zikirnya sedikit. Tadi ada penjelasan kalau sholat ingat Allahnya hanya ketika nih. Nah, maka barometer makbul ibadah bukan menurut saya, menurut ulama sufi adalah hadirnya hati bersama. Hadirnya hati itu hanya istilah, praktiknya ini. Jadi yang tahu hanya kita. Saya kira itu jawaban yang bisa saya berikan. Kemudian bagaimana cara menata hati? Itulah mengapa kita perlu zikir. Karena zikir itulah yang akan menata hati kita. Akhlak mulia, istilah sufi itu bukan tasonnu'an, bukan perkara yang dibuat-buat, tetapi karena sebab hatinya bersih. Tidak ada akhlak mulia karena hatinya masih diisi oleh akhlak yang kotor. Sederhananya seperti ini. Tidak ada jujur karena masih ada Maka yang pertama mesti dilakukan supaya ada jujur, bersihkan bohongnya. Istilah tasawuf takhalli, tahliyah, bersih-bersih dulu. Kita mau ke masjid pertama kali mandi dulu, bersih-bersih dulu. Kalau sudah bersih, pakai pakaian yang bagus. Kalau bohongnya sudah hilang, nanti jujurnya datang sendiri. Kalau dibuat-buat, di luarnya jujur, apa yang di lisan beda dengan yang di hati, namanya munafik. Akhlak munafik. Akhlak robbaniyah, akhlak mulia tidak dibuat-buat. Pertama bersihkan dulu akhlak buruknya. Kalau sudah bersih, pakai pakaian yang bagus. Nah, macam-macam pakai pakaian yang paling keren. Dalam ilmu tasawuf namanya tahliyah, tahalli, menghiasi diri dengan akhlak mulia, bukan dibuat-buat. Karena sebab akhlak buruknya sudah hilang. Kalau masih belajar, kadang akhlak buruknya hilang, datang akhlak baik, tapi kadang berganti terus. Karena masih belajar. Tapi orang-orang yang sudah istiqomah berzikir, sudah benar-benar bersih, kelihatan di sini semua jelas nampak. Yang hadir kelihatan nampak jelas semua di sini. Dalam ilmu tasawuf namanya tajalli, jelas. Siapa saja melihat dia, oh dia mah akhlaknya mulia. Tidak ada yang mengingkari kemuliaan akhlaknya. Jelas akhlak mulianya terlihat di dalam dirinya. Jadi bagaimana cara menata hati? Awali dengan zikir. Karena zikir itulah yang akan menata hati kita. Wakul, mohon maaf saya menyampaikan tafsir sufi. Wakul ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Zaman nyantri ini ayat dipakai buat orang yang tidak senang sama kita. Kalau ada kebatilan-kebatilan, ngamalin ayat ini nih. Nanti zahuqa akan rusak, akan binasa. Tetapi sekarang belajar zikir bukan. Ternyata ayat ini kata Ibnu Ajibah di dalam kitab Bahrul Madid, wakul, katakanlah ja'al haq, apabila telah datang al haq adalah Allah. Tetapi di alam dunia kita tidak bisa melihat zat Allah. Jangan kita Nabi Musa saja
Tetapi yang bisa di alam dunia ini adalah kita melihat asma dan sifatnya. Dikasih asma Allah ada banyak, 99. Kalimat al-haq adalah kalimat la ilaha, kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut. Kalau sudah datang al-haq, yaitu kalimat la ilaha illallah, zahaqal batil, yang rusak-rusak akan Kalau kita dakwah mengamalkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi kalau sudah 3 kali Pak, gerakannya hanya ke kanan ke kiri saja. Tadi saya lupa menyampaikan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti dengan sendirinya yang rusak di dalam diri kita akan yang membersihkan adalah Allah. Tidak bisa kita membersihkan. La haula wala quwata, kita hanya ini mungkin barangkali jawaban yang kedua. Bagaimana cara menata hati tadi untuk pintar merasa adalah awali dengan dzikir. Karena dengan dzikir itulah kita tahu, kita bisa merasakan kapan kita ingat Allah, kapan kita lupa kepada dulu sebelum belajar ini. Tahu sedang ingat sedang lupa? Tidak tahu, sedang kita mengira diri kita sedang ingat padahal sedang lupa. Sekarang inilah. Jadilah orang yang pandai rasakan hatimu apakah senantiasa ingat kepada Allah atau ingat yang lain. Inilah. Jadi barangkali itu jawabannya. Ada lagi? Sudah cukup? Kalau begitu terima kasih. Hadanallahu ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, dengan sudah hadirnya guru kita